Salam, saudara-saudara. Selamat datang di channel kami, Paguyuban Wong Angon. Saya, Evangelis Yohanes Parjanto, mengajak saudaraku yang terkasih untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kami kemas dalam bentuk video supaya mudah dimengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu dan memohon supaya Tuhan memberi roh wahyu, roh hikmat, dan roh pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan maksud dari segala firman-Mu. Dan tolonglah Roh Kudus, supaya kami dibimbing dalam perjalanan hidup kami, dengan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat terkasih, apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang akhir zaman? Di tengah berbagai spekulasi dan ketakutan, surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika memberikan kita cahaya dan pengharapan yang luar biasa. Mari kita selami bersama kebenaran firman Tuhan yang tak lekang oleh waktu. Pertama, mari kita lihat pengharapan agung yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-17. Di sana Paulus menulis, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan momen yang luar biasa ini. Suara sangkakala Allah Bapa terdengar, dan semua orang percaya, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Yesus di awan-awan. Ini bukanlah dongeng, melainkan janji pasti bagi setiap orang yang menaruh imannya kepada Kristus. Peristiwa yang kita kenal sebagai pengangkatan ini adalah puncak sukacita kita, momen di mana kita akan bersatu dengan Juru Selamat kita untuk selamanya. Namun, Alkitab juga jujur tentang apa yang akan terjadi di dunia sebelum momen mulia itu. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika, pasal 2 ayat 3 dan 4, Paulus memberikan peringatan yang sangat serius. Ia berkata bahwa hari Tuhan tidak akan datang sebelum terjadinya kemurtadan besar, dan sebelum munculnya seorang tokoh yang disebut manusia durhaka, yang tidak lain adalah Antikristus. Siapakah dia? Alkitab menggambarkannya sebagai sosok yang akan melawan dan meninggikan diri di atas segala yang disebut Allah Bapa atau yang disembah. Puncaknya, ia akan duduk di bait Allah dan dengan lancang menyatakan dirinya adalah Allah. Ini adalah penipuan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, berapa lama Antikristus ini akan berkuasa? Banyak yang sering mendengar tentang periode 7 tahun. Menariknya, surat Tesalonika sendiri tidak menyebutkan angka 7 tahun secara eksplisit. Namun, para teolog dan penafsir Alkitab sering mengaitkan periode ini dengan nubuat yang sangat penting dalam kitab Daniel. Khususnya dalam pasal ke-9, nubuat 70 minggu. Daniel menyinggung tentang 1 minggu terakhir yang ditafsirkan sebagai periode 7 tahun. Banyak pandangan eskatologis atau ilmu tentang akhir zaman meyakini bahwa periode 7 tahun masa kesusahan besar ini akan dimulai setelah gereja diangkat dari dunia. Selama masa inilah Antikristus akan muncul, membuat perjanjian damai yang tampak hebat, namun kemudian mengkhianatinya di pertengahan jalan, yaitu setelah 3,5 tahun, dan memulai penganiayaan yang mengerikan. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita, orang-orang percaya hari ini? Pesan dari Tesalonika sangatlah jelas dan menguatkan. Pertama, kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan siap sedia secara rohani. Kita hidup dalam pengharapan, bukan ketakutan. Kedua, kita memiliki penghiburan yang luar biasa. Janji pengangkatan berarti kita sebagai gereja Tuhan akan diselamatkan dari masa murka Allah yang akan dicurahkan ke atas dunia. Kita tidak akan mengalami kengerian
dari masa kesusahan besar itu. Kita akan bersama-sama Tuhan di angkasa, aman dalam pelukannya. Jadi, sahabatku, jangan biarkan hatimu gelisah. Pegang teguh janji firman Tuhan, kedatangannya sudah dekat. Teruslah hidup dalam iman, kasih, dan kekudusan sambil menantikan hari yang mulia itu, saat kita akan menyongsong Tuhan kita di angkasa dan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Inilah pengharapan kita yang pasti dan abadi. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.